الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya
Kak Soni dalam sore hari ini kembali bisa membersamai adik-adik untuk belajar bersama bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dalam satu program Tahsin Anak dan Remaja yang dibersamai oleh Niaga TV dan Radio Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridhonya untuk kita semuanya, sehingga apa yang kita upayakan menjadi pemberat amal saleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan tidak hanya terletak di lisan, tapi juga al-jawarih kita, seluruh anggota tubuh kita mencerminkan kita ini cinta dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal tadi kita sudah murojaah bersama-sama, yaitu Quran surah Al-Balad sampai dengan Quran surah Al-Lail. Dan kesempatan kali ini kita nanti akan bersama-sama masuk pada materi yang baru. Yang beberapa kesempatan yang lalu kita sudah selesai pembahasan tahsin Quran surah At-Takwir. Dan hari ini kita akan memasuki Quran surah Abasa. Adik-adikku sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sesi yang terakhir nanti, adik-adik Sukma bisa berpartisipasi untuk menelpon di layanan telepon kami di 0852 9334 8887 untuk menyetorkan hafalan atau bacaannya terkhusus pada makra ataupun bacaan yang barusan kita pelajari atau secara umum yang ada pada Quran surah Juz Ammah. Taib, adik-adikku sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pelajari bersama-sama, kita persiapkan diri kita untuk belajar membaca Al-Quran. Yang di sini yang kita bahas bersama adalah Quran surah Abasa. Kak Soni akan mulai dari bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang pertama, Abasa wa tawalla. Ada abasa. Ain sifatnya tawasud. Ba sifatnya syiddah. Sin sifatnya rakhawah. Satu kalimat ini atau satu kata ini ada beberapa sifat adik-adik semuanya ya. Yang sifatnya memang sangat bertolak belakang di sini. Kalau kita pernah belajar sifat mutadadatu, as-sifatu mutadadatu, sifat yang memiliki lawan kata, ada syiddah, tawasud dan rakhawah. Dan kebetulan 3 huruf di ayat pertama kalimat abasa memiliki sifat yang saling berbeda. Abasa. Begitu ya. Nah, yang sering terjadi kesalahan di ayat selanjutnya. Abasa wat. Nah, begitu ya. Abasa wat tawalla. Wat tawalla. Dibacanya wat tawalla. Bukan watawalla. Ini sering adik-adik. Ya, ada sebagian adik-adik yang ketika menyetorkan hafalannya
Abasa wa tawalla. Maka ini ada tambahan huruf di dalamnya, masuk kategori kesalahan berat atau lahnun jaliyun. Hendaknya dia baca dengan bacaan yang tanpa bertasydid. Abasa wa tawalla. Nah, begitu ya. Wa tawalla adalah mad asli. Berbeda ceritanya kalau adik-adik semuanya mewasolkan. Misal kalau diwasolkan, apakah boleh? Boleh. Silakan diwasolkan, asalkan nafasnya kuat, yang pertama. Yang kedua, harus diwasolkan dalam keadaan yang tetap menggunakan tajwid. Di situ adik-adik bacanya dengan bacaan mad jaiz munfasil. Mad bertemu dengan hamzah qat'i, ya, yang berlainan kata. Maka adik-adik semuanya silakan membaca dengan bacaan mad jaiz munfasil. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Misal seperti itu ya. Namun kembali lagi, lebih utama diwasolkan atau diwaqaf? Ya terutama di sini kalau ada keutamaan ya tetap diwaqafkan. Karena kebiasaan Nabi SAW ketika membaca Al-Quran, di setiap ayatnya beliau berhenti. Maka adik-adik semuanya bisa membacanya dengan cara yang diwaqafkan lebih utama. Meskipun itu ayatnya cukup pendek ya. Tidak mengapa. Diwaqafkan saja. Abasa wa tawalla. Begitu ya. Selanjutnya di ayat yang kedua. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf jim yang memiliki hukum bacaan ikhfa awsat. Ikhfa pertengahan. Adik-adik jangan baca dengan seperti ini. Anja atau anja. Kedua contoh bacaan seperti ini adalah lahnun khafiyun. Kesalahan yang ringan. Tidak sampai pada merubah makna. Karena tidak ada tambahan huruf di dalamnya. Akan tetapi jelas ini menyalahi kaidah tajwid. Hendaknya jangan menempel lidah dengan langit-langit. Entah menempelnya di tengah-tengah lidah antara langit-langit, ataupun pangkal lidah dengan pangkal langit-langit. Ya, bagian belakang. Anja, nah ini berarti tengah lidah menempel langit-langit. Kalau anja, berarti pangkal lidah menempel dengan pangkal langit-langit. Bagian ujung belakang langit-langitnya. Bukan seperti itu cara membacanya. Tapi antara keduanya. Anja. Anja. Bukan juga terlalu lebar ya. Anja. Bukan. Anja. Ada sebagian adik-adik yang memang terlalu lebar ya. Anja. Anja. Jadi nunnya ini sudah melebur. Hampir bersiap-siap ke huruf jim. Anja. Anja. Sudah siap-siap ke huruf jim. Dan kita tahu bahwasanya huruf jim ini termasuk huruf lisan. Dia ada di tengah-tengah lidah. Makhrajnya. Ada 3 huruf yang ada di tengah-tengah lidah. Ada ja, ada sya, ada ya. Maka kalau didengarkan sepintas mirip mau ke ya. Anja, anja. Mirip. Karena memang makhrajnya sama dengan huruf ya.
ja, ya, sya. Ini sama adik, ya. Makanya kalau ditanya kok mirip ya, ya memang berdekatan ya, bukan berdekatan lagi, memang dia satu makhraj. Anjaa, mat tabi'i bertemu dengan hamzah qat'i dalam satu kalimat, maka disebut dengan mat wajib muttasil. Mat itu panjang, wajib harus muttasil, bersambung. Ja'a ini satu kata. Ja'ahul alif lam qamariyah a'ma a'ma. A-nya hamzah qat'inya syiddah bertemu dengan ain yang sifatnya tawassut. Tawassut ya. Ma-nya mat tabi'i atau mat asli. Iramanya sedang di sini. Di ayat yang pertama iramanya naik. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jangan berhenti. A'ma jangan. A'ma, a'ma. Jangan berhenti. Kalau berhenti menyalahi sifatnya yang tawassut ya. Wa ma yudri, qalqalahnya sughra. Wa ma yudri tabi'i kala'alla. Hu matsilah qasirah dibaca seperti mat tabi'i dua harakat. Iya yazzakka, yaz. Nah ini sebagian yang adik-adik sulit. Nggak cuma adik-adik ya, sebagian orang-orang dewasa kebanyakan mereka kesulitan membaca huruf zayyun. Za. Bacanya ja atau ya. Ini tidak boleh ya. Keliru jim, keliru ya. Yayyakka, yaz. Digetarkan di pada bagian sisi ujung mulut ya. Za. Dan dia letaknya ada satu makhraj dengan sa, za, so. Ini satu makhraj. Sa, za, so. Adik-adik bisa mentengarai, bisa apa istilahnya mentengarai ini apa? Bisa merasakan ya. Merasakan makhrajnya itu keluar dari makhraj yang sama. Sa, za, so. Ya. Kalau kita bicara makhrajnya sama, tapi kalau sifatnya jelas berbeda. Sa, za, so. Ya, ini satu makhraj ya, satu keluarga. Yazzakka. Zanya rakhawah, kanya syiddah. Ya, ianya tawassut. Yazzakka. Bukan yazzak, malah ada S-nya lagi ya. Memang dia satu makhraj. Sa, za, so. Itu satu makhraj ya. Makanya biasanya tergelincirnya za. Begitu. Atau kalau nggak bisa ya. Atau nggak bisa biasanya apa? Ja. Coba ini berlatih dengan tadribatu makharijul huruf wa sifatiha. Zazizubaz. Sebagian adik-adik yang mungkin sulit ya untuk mengucapkan huruf za. Zuzan, zani, zazna.
minal muzni mazizan zaniza. Nah, begitu. Qasannya akan ulang dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudri, qalqalahnya sughra ya. Jangan kubra. Wa ma yudri, nggak boleh. Jali, malah ini ada tambahan hamzah qat'i yang bersukun di situ tambahan. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Selanjutnya di ayat yang keempat, au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au madlin yadzak. Nah, ini kebanyakan ada yang bacanya yazak. Yadzakkaru. Yadzakkaru. Dza. Kalau kita bicara huruf dzal, dia satu makhraj dengan tha sama dha. Tha, dha, dha. Ini satu makhraj ya. Ujung lidah dia sama-sama menempel ke gigi seri atas. Tha, dha, dha. Tha, dha, dha. Au yadhakkaru. Nah, begitu ya. Au yadhakkaru. Fatanfa. Nun sukun ketemu fa. Fatanfa. Nun sukun ketemu fa, hukumnya apa? Ikhfa awsat. Ya, ikhfa awsat. Ikhfa pertengahan. Nunnya sudah masuk ke huruf fa, melebur ya. Fatanfa'ahul. Langsung, jangan hulik. Nanti masuknya dha nanti. Adik-adik kalau yang setoran gini. Fatanfa'ahul lik. Lik itu dha nanti masuknya. Langsung kalau sudah hul, langsung dikembalikan ke makhraj dha. Hulik. Langsung dikembalikan. Jangan hulik. Jangan zalnya itu dibacanya pas dhammah. Lik. Jangan. Hulik. Begitu caranya ya adik-adik. Memang mulut kita memang harus lincah ya. Untuk membaca huruf-huruf hijaiyah memang harus lincah. Kalau tidak nanti keseleo. Seperti tadi. Hulik. Langsung. Hulik. Begitu. Dzikra mad tabi'i. Zik. Hamas dia. Kaf. Hamas. Dan juga dibacanya ada muncul efek bunyi hamas setengah harokat saja. Zik. Jangan berlebihan. Dzikra. Nggak boleh ini. Ini penambahan huruf nanti jadinya. Dzikra. Sedikit saja. Dzikra. Begitu. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Begitu ya, Dek. Amma man istaghna. Amma gunnah musyaddada. Manis ada hamzah wasal di situ. Hiraukan saja ya kalau memang kita wasalkan. Kalau kita memulai dari hamzah wasal, ya triknya kalau setelah hamzah wasal sukun, setelah sukun itu harakatnya fathah, berarti hamzah wasal dibaca kasrah. Kalau setelah huruf sukun ada kasrah, hamzah wasal dibaca kasrah.
Kalau setelah sukun hurufnya dhammah, hamzah wasal dibaca dhammah. Ini cara menentukan bacaan hamzah wasal di awal kalimat. Kalau di tengah seperti ini, hiraukan saja. Kita langsung loncati di huruf selanjutnya. Amma manis rakhawah, isti'la, ya. Terus tafkhim. Rakhawah dia ada unsur terseretnya. Isti'la dia terangkat lidahnya memenuhi rongga-rongga al-jauf. Jadi mulutnya terasa penuh. Terus tafkhim tebal. Nam tabi'i. Amma man istaghna. Di ayat yang ke-6. فأنت له تصدى رخاوة أنت إخفاء أقرب إخفاء yang dekat ya anta ini satu makhraj dengan ta da ta jadi nanti kalau ta da ta sebelumnya ada tanwin atau nun sukun, maka ini disebut dengan ikhfa aqrab. Ikhfa yang dekat. Adik-adik bacanya seperti N tapi belum N. Seperti N tapi belum N. Seperti saja, mendekati. Jangan menyatu. Fa'anta bukan. فأنت له متصلة قصيرة تصدى استعلاء ya dia استعلاء تفخيم رخاوة ini sifatnya تصدى mat tabi'i atau mat asli. Itulah adik-adik semuanya yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1 sampai ayat 6 dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Barangkali mungkin ada adik-adik yang mau menyapa, mau menyetorkan hafalannya, menyetorkan bacaannya. Kak Soni persilahkan. Ya, waktu yang cukup singkat ini semoga cukup. Di 0852 9334 8887. Kami persilahkan bagi adik-adik semuanya, adik-adik yang mungkin masih TK, SD, SMP, SMA, karena ini kan kita remaja ya, anak-anak dan remaja, silahkan. Kalau ingin menyetorkan hafalannya atau bacaannya, adik-adik bisa menelpon di layanan telepon kami di 0852 9334 8887. Ya, nampaknya ada yang sudah bergabung. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Oh ya, Adik Akila di Bukit Tinggi. Ya, alhamdulillah. Adik Akila sehat ya? Ya, alhamdulillah bi khair. Adik Akila mau membaca surah apa? Ini khusus di juz amma saja adik Akila ya. Ya, silakan. Tadi pembelajaran kita ada di juz amma ayat surah Abasa ayat 1 sampai 6. Kira-kira adik Akila mau membaca ayat berapa sampai berapa? Ya, silakan. Ayat berapa, Dek? Sesuai yang tadi, Ustaz. Boleh. 1 sampai 6 saja kah? Iya, Ustaz. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa'anta lahu taqwadda. Iya. Barakallahu fikum. Coba Adik Akila ada dua catatan di sini untuk isti'adzahnya. A'udzu, bukan zu. Lu. Masukkan ke makhraj dzal dulu. A'udzu. A'udzu billah. A'udzu billah. Coba sekali lagi. A'udzu billah. Ya. Tayyib, bagus. Untuk selanjutnya, koreksian yang kedua pada bacaan Quran surah Abasa ayat 5. Amma man istaghna. Taghna. Jangan sampai ada qalqalahnya. Coba sekali lagi. Amma man istaghna. Ya, tayyib. Barakallahu fikum. Bagus, Adik Akila. Alhamdulillah. Itu dulu yang bisa disampaikan oleh Adik Akila. Ada lagi kira-kira? Enggak ada, Ustaz. Cukup ya. Ya, semoga Ustaz sehat selalu ya. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah demikian juga dengan Adik Akila. Semoga sehat selalu. Semakin pintar sekolahnya, bacaannya semakin bagus, hafalannya semakin banyak, semakin mendekatkan diri kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, itulah para pemirsa adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penelpon kita pada sore hari ini bersama dengan Adik Akila di Bukit Tinggi ya. Semoga di penghujung acara kita ini, kita sudah sampai di penghujung acara kita, yaitu penutup. Semoga pertemuan kita di sore hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal pemberat, amal soleh pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa berdekatan dengan Al-Quran, terus membacanya, menghafalkannya, mengkaji maknanya, mentadaburi isinya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya. Demikian adik-adik semuanya, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim, memurnikan akidah